Halo sobat semuanya, kembali lagi di channel YouTube Aulia Effendi. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai sejarah dan asal-usul dari pasukan Partai Allah yaitu Hizbullah. Hizbullah, sebuah entitas yang secara harfiah berarti Partai Allah, merupakan salah satu organisasi politik dan militer paling berpengaruh, sekaligus kontroversial di Timur Tengah. Berbasis di Lebanon, kelompok ini telah bertransformasi dari sebuah gerakan perlawanan bawah tanah menjadi kekuatan regional yang memiliki pengaruh besar dalam geopolitik global. Lahirnya Hizbullah tidak dapat dipisahkan dari konteks Perang Saudara Lebanon dan invasi Israel ke Lebanon pada tahun 1982. Invasi tersebut yang bertujuan untuk mengusir Organisasi Pembebasan Palestina PLO dari Lebanon Selatan, memicu kemarahan di kalangan komunitas Syiah pedesaan. Di tengah kekacauan tersebut, ideologi revolusi Islam Iran tahun 1979 memberikan inspirasi bagi para aktivis muda Syiah untuk membentuk wadah perlawanan. Iran mengirimkan ratusan instruktur Korps Garda Revolusi Islam IRGC ke Lembah Beka untuk melatih milisi baru ini. Pada tahun 1985, Hizbullah secara resmi mengumumkan keberadaannya melalui manifesto terbuka yang menyatakan kesetiaan kepada pemimpin tertinggi Iran dan menetapkan pengusiran pasukan asing terutama Israel dan Amerika Serikat, serta penghancuran negara Israel sebagai tujuan utama mereka. Hizbullah sering disebut sebagai aktor non-negara yang paling bersenjata lengkap di dunia. Berbeda dengan milisi tradisional, Hizbullah memiliki struktur komando yang sangat disiplin dan kemampuan militer yang setara dengan tentara reguler. 1. Arsenal roket. Diperkirakan Hizbullah memiliki lebih dari 150.000 roket dan rudal dengan berbagai jangkauan, mulai dari roket Katyusha jarak pendek hingga rudal balistik jarak jauh yang mampu menjangkau seluruh wilayah Israel. 2. Pasukan elit Radwan. Unit ini dilatih khusus untuk operasi ofensif, termasuk infiltrasi lintas perbatasan dan perang kota. 3. Perang asimetris. Mereka menguasai teknik perang gerilya, penggunaan terowongan bawah tanah yang luas di Lebanon Selatan, dan sistem komunikasi terenkripsi yang sulit ditembus. Kekuatan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan Lebanon terhadap ancaman luar, tetapi juga sebagai instrumen proyeksi kekuatan Iran di sepanjang bulan sabit Syiah. Setelah berakhirnya Perang Saudara Lebanon melalui perjanjian Taif, Hizbullah adalah satu-satunya milisi yang diizinkan untuk tetap memegang senjata dengan dalih sebagai perlawanan nasional. Namun, organisasi ini menyadari bahwa kekuatan militer saja tidak cukup. Sejak tahun 1992, Hizbullah aktif berpartisipasi dalam pemilu parlemen Lebanon. Mereka membangun aliansi politik yang kuat dan seringkali memegang kendali atas kementerian-kementerian strategis. Di Lebanon, Hizbullah beroperasi sebagai negara di dalam negara. Mereka memiliki jaringan layanan sosial yang luas, meliputi 1. Lembaga pendidikan. Mengelola sekolah-sekolah yang memberikan akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu. 2. Layanan kesehatan. Mengoperasikan rumah sakit dan klinik dengan biaya rendah. 3. Pembangunan infrastruktur. Membantu rekonstruksi rumah yang hancur akibat konflik. Jaringan sosial ini memberikan Hizbullah loyalitas yang tak tergoyahkan dari basis massa Syiah yang secara historis merasa terpinggirkan oleh sistem politik Lebanon yang sektarian. Titik balik besar bagi peran regional Hizbullah terjadi ketika mereka memutuskan untuk melakukan intervensi dalam Perang Saudara Suriah demi mendukung rezim Bashar al-Assad. Langkah ini pada awalnya menuai kritik tajam di dalam negeri karena dianggap menarik Lebanon ke dalam konflik regional. Namun, bagi Hizbullah, jatuhnya Assad berarti hilangnya jalur suplai senjata dari Iran. Keterlibatan mereka di Suriah memberikan pengalaman tempur
yang berharga bagi para pejuangnya dalam perang konvensional berskala besar. Hal ini juga memperkuat posisi mereka sebagai pilar utama dari poros perlawanan Axis of Resistance yang mencakup Iran, Suriah, milisi Irak, dan kelompok Houthi di Yaman. Ideologi Hizbullah berakar pada Islam Syiah 12 imam, dengan penekanan pada konsep wilayat al-faqih, kepemimpinan ahli hukum Islam. Meskipun manifesto awal mereka menyerukan pembentukan negara Islam di Lebanon, dalam praktiknya, mereka telah mengadopsi pendekatan yang lebih pragmatis terhadap realitas kemajemukan agama di Lebanon Kristen, Sunni, dan Druze. Di mata para pendukungnya, Hizbullah adalah simbol martabat dan perlawanan terhadap kolonialisme Barat. Namun, di mata banyak negara Barat, organisasi ini dicap sebagai kelompok teroris. Kontroversi ini seringkali dipicu oleh insiden-insiden masa lalu, seperti pengeboman barak marinir Amerika Serikat di Beirut tahun 1983, dan tuduhan keterlibatan dalam serangan di luar negeri. Saat ini, Hizbullah menghadapi tantangan yang sangat kompleks. 1. Krisis ekonomi Lebanon. Kehancuran finansial Lebanon telah menekan semua sektor, dan meskipun Hizbullah memiliki ekonomi paralel yang didanai Iran, mereka tetap terimbas oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap elit politik yang korup. 1. Ketegangan dengan Israel. Eskalasi di perbatasan selatan terus berlanjut, terutama seiring dengan dinamika konflik di Gaza. Risiko perang terbuka yang menghancurkan selalu mengintai. 2. Tekanan internasional. Sanksi ekonomi terhadap Iran dan Hizbullah terus diperketat untuk membatasi ruang gerak finansial mereka. Hizbullah tetap menjadi fenomena unik, sebuah organisasi yang menggabungkan militansi garis keras dengan pragmatisme politik, layanan sosial yang luas, dan kesetiaan ideologis yang dalam. Apakah mereka akan terus menjadi kekuatan penyeimbang regional, atau justru menjadi faktor pemicu konflik yang lebih luas? Akan sangat bergantung pada dinamika di Teheran, Beirut, dan Washington dalam tahun-tahun mendatang. Sumber narasi di atas disusun berdasarkan sintesis data historis, geopolitik, dan sosiologis yang umum diterima dalam studi hubungan internasional mengenai Timur Tengah. Narasi tersebut merujuk pada beberapa pilar informasi utama berikut. 1. Dokumen resmi dan manifesto. Data mengenai tujuan pendirian dan ideologi merujuk pada manifesto Hizbullah tahun 1985 Open Letter yang dipublikasikan di Beirut, serta pembaruan visi politik mereka dalam manifesto tahun 2009 yang menunjukkan pergeseran ke arah integrasi politik di Lebanon. 2. Catatan sejarah konflik. Rincian mengenai akar pembentukan kelompok ini bersumber dari catatan sejarah Perang Saudara Lebanon tahun 1975-1990 dan invasi Israel ke Lebanon tahun 1982 Operasi Peschor Galilei. Peristiwa ini merupakan fakta sejarah yang terdokumentasi secara luas dalam arsip berita dan jurnal akademik. 3. Laporan Lembaga Kajian Strategis Think Tanks. Detail mengenai perkiraan jumlah roket 150.000 tambah dan struktur pasukan elit Radwan sering dikutip dari laporan lembaga riset keamanan seperti CSIS Center for Strategic and International Studies mengenai ancaman rudal, ISS International Institute for Strategic Studies terkait keseimbangan kekuatan militer, laporan Wilson Center mengenai transformasi Hizbullah dari milisi menjadi kekuatan regional. 4. Analisis geopolitik bulan sabit Syiah. Narasi mengenai hubungan Hizbullah dengan Iran dan perannya dalam perang Suriah bersumber dari analisis pakar Timur Tengah mengenai dinamika poros perlawanan, Axis of Resistance, yang melibatkan koordinasi antara Teheran, Damaskus, dan Beirut. 5. Studi sosiologi urban. Informasi mengenai jaringan layanan sosial, rumah sakit, sekolah, dan rekonstruksi, didasarkan pada studi lapangan, mengenai bagaimana Hizbullah mengisi kekosongan peran negara
di wilayah Lebanon Selatan, Lembah Bekah, dan pinggiran selatan Beirut Dahiyah. Itulah narasi mengenai asal-usul dan sejarah berdirinya organisasi Hizbullah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk mensubscribe channel ini, like, komen, dan bagikan video ini kepada teman sobat semua. Sampai bertemu di video selanjutnya.